Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 mengenai ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari yakni menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Yang kedua, mengenai membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenal tarian daerah dan propertinya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Ya, ayam mendapatkan energi dari makanan yang ia makan. Nah, kita akan mempelajari mengenai rantai makanan. Dari gambar, coba jelaskan mengenai rantai makanan di atas. Ya, yang pertama, tumbuhan padi memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan padi, makanan disimpan dalam bentuk biji. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Contoh konsumen tingkat 1 di ekosistem sawah adalah tikus. Biji padi yang dimakan tikus akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Contoh hewan konsumen tingkat 2 dalam ekosistem sawah adalah ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Konsumen tingkat 1 atau tikus merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 atau ular agar dapat bertahan hidup. Yang keempat, konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah adalah burung elang. Burung elang mendapatkan energi dengan cara memangsa hewan ular. Yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti tanaman padi. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Iya, aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat makanan dan terjadi saat makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Pertanyaan yang kedua, adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Iya, semua makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitas hidupnya. Energi tersebut dapat diperolehnya dari makanan. Proses konsumsi makanan dalam ekosistem merupakan proses transfer atau perpindahan energi. Aliran energi dalam ekosistem dapat digambarkan dengan rantai makanan dan jaring makanan.
Kemudian, pertanyaan yang ketiga, jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Ya, peran produsen sangat penting pada suatu rantai makanan karena produsen sebagai penghasil makanan untuk konsumen tingkat 1. Bila tidak ada produsen, tentu saja rantai makanan bisa terganggu dan konsumen-konsumen tidak dapat bertahan hidup. Pertanyaan yang keempat, rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Ya, jika konsumen puncak tidak ada, maka konsumen 1 akan berkurang, karena dimangsa oleh konsumen 2 yang bertambah banyak. Konsumen 2 akan bertambah banyak, karena mendapatkan mangsa dari konsumen 2 dan tidak dimangsa oleh konsumen puncak. Kemudian, buatlah sebuah rantai makanan yang terdiri atas 1 produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Jangan lupa untuk menyebutkan jenis ekosistemnya. Nah, sebagai contoh, ekosistem sawah. Nah, kita lihat rantai makanannya. Yang pertama, produsen ada rumput. Kemudian dimakan oleh konsumen 1, yakni belalang. Belalang dimakan oleh konsumen 2, yakni tikus. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen 3, yakni ular. Ular dimakan oleh konsumen 4, yakni burung elang. Kemudian burung elang mati dan membusuk dan diuraikan oleh pengurai. Kemudian zat-zat yang dihasilkan oleh pengurai akan membantu produsen untuk menghasilkan energi. Rantai makanan juga berperan penting dalam membantu mengatur ekosistem. Predator memang tidak selalu secara langsung bisa mengendalikan ukuran populasi mangsa mereka. Namun, predator bisa meningkatkan kesehatannya dengan cara menyingkirkan individu yang berpenyakit atau mengalami gangguan. Dengan ini, jumlah predator dalam rantai makanan tetap bisa dikendalikan yang akan terus terjadi secara berkelanjutan. Nah, Benny berkata, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem di Udin menjawab, aduh aku lupa, apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Benny menjawab, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta Din, jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Udin kembali berkata, sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Pilihlah salah satu gambar berikut ini. Buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. Gunakan kalimatmu sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gambar yang A ada hewan belalang, kemudian B ada kambing, dan C adalah ikan paus. Berikut adalah daftar kosakata yang dapat kamu gunakan untuk membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Ada kosakata ekosistem laut, biotik, konsumen, karnivor, ekosistem sawah, abiotik, habitat, omnivor, ekosistem padang rumput, energi, predator, herbivor, peranan interaksi, produsen, dan mangsa. Nah, sebagai contoh, berikut adalah karangan non-fiksi mengenai rantai makanan di ekosistem padang rumput. Di dalam setiap ekosistem sudah pasti di dalamnya juga ada rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Tiap tingkat dari rantai makanan tersebut dalam sebuah ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama disebut sebagai organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut dengan produsen. Pada ekosistem padang rumput, tumbuhan rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, rumput mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di padang rumput, rumput berperan sebagai produsen.
Konsumen tingkat 1 pada ekosistem padang rumput merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 yang ada dalam ekosistem padang rumput adalah belalang. Kemudian, konsumen tingkat 2 dalam ekosistem padang rumput merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan dalam ekosistem padang rumput yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah tikus. Tikus mendapatkan makanannya dengan cara memangsa belalang. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem padang rumput adalah ular. Ular merupakan hewan yang makanannya adalah hewan lain karena ular merupakan hewan karnivor. Ular memangsa konsumen tingkat 2 yaitu tikus. Konsumen tingkat 4 pada ekosistem padang rumput adalah burung elang. Burung elang merupakan hewan pemakan hewan lain karena elang merupakan hewan karnivor. Elang akan memangsa ular-ular yang berada dalam ekosistem padang rumput. Pada saat konsumen tingkat 4 di dalam ekosistem padang rumput mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya. Seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah, hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Yang pertama ada tari tradisional Caping Ancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga menggunakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Tari yang kedua yakni tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan, beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misal, payung yang digunakan dalam tari payung atau caping yang digunakan dalam tari Caping Ancak. Nah, coba untuk mengasah pemahamanmu, lengkapilah tabel berikut dengan nama tarian dan properti yang digunakan. Ya, ada nama tarian tari payung, propertinya yaitu payung. Yang kedua ada tari topeng, properti tarinya topeng. Kemudian tari pakarena, properti tarinya yaitu kipas. Kemudian tari busara, propertinya busara. Kemudian tari ranggu ayak, propertinya rebana. Kemudian ada tari kuda lumping, propertinya kuda-kudaan dari rotan. Dan yang terakhir ada tari remo, yakni properti tarinya keris dan selendang. Kemudian menurut pendapatmu, apakah properti-properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang disampaikan lewat tarian? Ya, karena properti-properti tari yang digunakan dalam menari memang sejatinya guna memperkuat, mempertegas, serta memperjelas pesan yang disampaikan.
Dan pertanyaan terakhir, sebutkan tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti untuk menarikan tarian tersebut. Ya, ada tari Cakalele dari Maluku Utara Minahasa. Properti utamanya berupa perisai dan parang. Kemudian ada tari Kancet Papatai dari Dayak Kalimantan. Properti utamanya berupa mandau, baju perang, dan perisai. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.